Saat mudik lebaran ke rumah mertua, aku dipaksa tidur di sofa. Aku tidak membantah, tapi di tengah malam, aku diam-diam mengemasi barang-barangku dan berkata pada suamiku, sekarang aku sadar posisiku di keluargamu. Aku dipaksa tidur di sofa butut yang robek di tengah malam yang dingin. Bahkan sekotak sarang burung walet yang kubawakan sebagai tanda bakti pun dirampas oleh ibu mertuaku untuk diberikan kepada orang lain. Kesabaranku telah habis. Di pagi hari pertama lebaran, menantu perempuan itu diam-diam menyeret kopernya pergi, meninggalkan sepatah kalimat yang membuat seluruh keluarga suaminya terdiam membisu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gerimis yang tak kunjung henti di hari-hari menjelang lebaran menyelimuti jalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dengan lapisan tipis yang dingin. Suamiku, Bima, dengan hati-hati mengemudikan mobil yang penuh sesak dengan barang bawaan dan oleh-oleh, berbelok ke jalan beton yang mengarah ke rumah orang tuanya. Hatiku sudah terasa berat sejak mobil melintasi sawah-sawah yang mulai mengering, diembus angin yang kencang. Tahun ini adalah tahun ketiga aku menjadi menantu di keluarga Prayoga. Lebaran-lebaran sebelumnya selalu meninggalkan luka tak kasat mata di hatiku. Tapi aku terus meyakinkan diri sendiri bahwa aku harus menjalankan kewajibanku sebagai menantu yang berbakti. Mobil berhenti di depan gerbang besi yang sudah tak asing lagi. Aku membuka pintu, merapatkan jaketku untuk menahan dingin, lalu bergegas mengangkat 2 tas besar berisi buah-buahan untuk masuk ke halaman. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, sedang berdiri di teras dengan tangan terlipat di belakang punggung. Beliau mengenakan gamis beludru berwarna merah marun, wajahnya menunjukkan raut serius yang khas. Aku memaksakan senyum terbaikku dan menyapa dengan suara lantang untuk mengusir kesunyian sore itu. Ibu, kami baru sampai. Kampung tahun ini lebih dingin ya, Bu, daripada di Jakarta. Ibu Ratna hanya mengangguk ringan, matanya melirik sekilas ke arah 2 tas bingkisan di tanganku, lalu mengarahkan dagunya ke ruang tamu. Masuklah, jangan berdiri di luar, nanti masuk angin. Taruh barang-barang di sudut, jangan berantakan di jalan. Bima masuk sambil menyeret koper besar terakhir. Seperti biasa, ia hendak membawanya langsung ke kamar tidur di lantai bawah yang biasa kami tempati setiap kali pulang kampung. Namun, suara dingin Ibu Ratna menghentikan langkahnya. Tahun ini kamar itu sudah ibu bersihkan untuk Adit dan Putri. Putri sedang hamil 5 bulan, butuh tempat yang luas dan tidak banyak angin untuk istirahat. Kalian berdua tidurlah sementara di ruang tamu. Aku tertegun, menatap sekeliling dengan bingung. Rumah joglo 3 bagian ini cukup luas. Selain kamar tidur utama Ibu Ratna dan kamar yang baru saja diberikan kepada adik ipar, masih ada 1 kamar tamu kecil di ujung lorong. Belum sempat aku bertanya, Ibu Ratna menambahkan, seolah bisa membaca pikiranku. Kamar yang paling dalam itu sudah penuh dengan kardus bir, minuman ringan, dan parsel lebaran dari orang-orang. Barang-barang mahal, kalau ditaruh sembarangan bisa digigiti tikus. Bima, ambil kasur kapuk di lemari, gelar saja di sofa itu. Anak muda, tidur di mana saja tidak masalah. Pandanganku tertuju pada sofa yang berdiri megah di tengah ruang tamu. Itu adalah 1 set sofa dan meja tua, lapisan kulitnya sudah mengelupas di banyak tempat, bahkan ada beberapa bagian yang busanya sudah kempes dan perbesinya yang berkarat mencuat keluar. Embusan angin malam dari luar menyelinap masuk melalui celah pintu utama, menerpa langsung ke arah sofa yang dingin itu. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Bu, ruang tamu ini banyak anginnya. Kalau malam suhu turun, tidur di sini sepertinya gampang masuk angin, ujarku, mencoba bernegosiasi dengan nada selembut mungkin. Atau mungkin, ibu bisa geser beberapa kardus bir di kamar kecil itu, kami bisa menggelar kasur di lantai saja, Bu. Namun, Ibu Ratna langsung mengerutkan dahi, matanya yang tajam menatapku sinis. Jadi menantu kok tidak punya perasaan kasihan pada adiknya? Dia sedang hamil, lelah, kamu sebagai kakak ipar mengalah sedikit apa salahnya? Gayanya seperti putri bangsawan saja. Aku terdiam. Tenggorokanku terasa pahit. Aku sama sekali tidak keberatan memberikan kamar untuk adik ipar yang sedang hamil. Tapi keputusan untuk lebih memilih menyimpan barang mati di kamar tertutup, sementara mengusir putra sulung dan istrinya ke ruang tamu yang berangin benar-benar membuatku sakit hati. Aku menoleh ke arah Bima. Tatapanku memohon bantuan dalam diam. Bima menghindari tatapanku. Ia menggaruk kepala sambil tersenyum canggung. Lalu dengan patuh menuruti perintah ibunya. Sudahlah, Dek. Apa kata ibu? Kita ikuti saja. Cuma beberapa hari lebaran. Tidur di mana juga tidak apa-apa. Yang penting keluarga rukun. Setelah berkata begitu, ia berbalik untuk mengambil kasur dan bantal, lalu menggelarnya di atas sofa reyot itu. Ia meninggalkanku berdiri sendirian di tengah rumah yang semarak dengan hiasan ketupat dan lampu warna-warni, namun hatiku terasa lebih dingin dari gerimis di luar sana. Penempatan ini bukan sekadar tempat tidur. Ini seperti sebuah pisau yang mengiris harga diriku, mengingatkanku akan posisiku yang tak berarti di keluarga ini.
Sore hari di tanggal 29 Ramadan, berlalu dengan kesibukan yang luar biasa. Begitu selesai menyimpan barang, aku tak diberi waktu istirahat sedetik pun dan harus langsung terjun ke dapur untuk menyiapkan hidangan malam takbiran. Dapur di desa memang luas, tapi penuh dengan asap dari tungku yang membuat mata perih. Aku sendirian menyingsingkan lengan baju, sibuk memotong ayam, membuat sambal goreng ati, memasak opor, dan sayur lodeh. Keringat membasahi punggungku, sementara kedua tanganku terasa beku karena terus-menerus merendamnya di air untuk mencuci sayuran. Teringat akan hadiah istimewa yang sudah susah payah kusiapkan, aku mengelap tangan di celemek dan berlari ke atas untuk mengambil kotak berisi sarang burung walet murni. Ini adalah jenis sarang burung walet kualitas super yang harus kupesan khusus dari kenalan di Kalimantan, menghabiskan tidak sedikit uang dan tenaga. Niatku adalah memberikannya kepada ibu mertua untuk menjaga kesehatannya. Dengan hormat, aku menyerahkan kotak itu dengan kedua tangan, meletakkannya di meja di hadapan Ibu Ratna. Bu, Anissa ada beli sedikit sarang burung walet murni untuk ibu, nanti ibu bisa seduh untuk diminum biar badan lebih sehat. Orang tua minum ini tidurnya bisa lebih nyenyak, Bu. Ibu Ratna mengambil kotak itu, membolak-baliknya. Wajahnya sedikit mengendur, matanya memancarkan kepuasan. Namun, kalimat berikutnya memadamkan senyum yang baru saja merekah di bibirku. Barangnya kelihatan bagus. Si putri akhir-akhir ini mual terus. Tidak bisa makan apa-apa. Badannya kurus sekali. Biar ibu simpan saja, nanti diseduh buat putri, biar dia makan untuk menjaga kandungannya. Ibu sudah tua, buat apa minum barang-barang mewah begini, buang-buang uang saja. Aku membeku. Perasaan sedih dan terhina memuncak. Hadiah yang kusisihkan dari gajiku sendiri untuk berbakti kepada ibu mertua dirampas begitu saja untuk diberikan kepada adik iparku. Sebelum aku sempat bereaksi, putri keluar dari kamar. Tangannya mengelus-elus perutnya yang baru sedikit membuncit, bibirnya tersenyum manis. Terima kasih ya, Mbak Anissa. Mbak baik sekali, tahu aku lagi lemas jadi dibawakan makanan enak. Bu, tolong disimpan baik-baik ya, nanti putri coba. Ibu Ratna dengan sigap berdiri, membantu menantu bungsunya itu duduk, dan mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Aku berdiri di sana seperti orang asing, seorang kurir yang baru saja mengantar barang lalu dilupakan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menelan rasa sesak di dada, lalu berbalik kembali ke dapur yang penuh asap. Saat hidangan malam takbiran yang lengkap disajikan di ruang makan, kegelapan telah menyelimuti kampung. Lampu-lampu dinyalakan terang, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan yang penuh sesak. Ibu Ratna terus-menerus mengambil potongan opor ayam terbaik, dan sambal goreng ati terlezat ke dalam mangkuk putri. Makan yang banyak, nak, biar cucu ibu sehat. Tahun ini kalau kamu melahirkan anak laki-laki pertama untuk keluarga Prayoga, ibu kasih hadiah besar. Adit, sang adik ipar, juga tersenyum lebar sambil menuangkan bir untuk kakaknya. Suasananya hangat, penuh tawa dan obrolan. Hanya aku yang duduk membisu di sudut meja paling rendah, tepat di samping penanak nasi. Tugasku selama makan bukanlah menikmati hidangan yang kumasak sendiri, melainkan mengawasi siapa yang nasinya habis untuk kuambilkan, siapa yang sumpitnya jatuh untuk kuganti dengan yang baru, dan jika kuah sayur mulai dingin, aku harus lari ke dapur untuk memanaskannya. Aku melirik Bima. Ia mengambil sepotong rendang, mengunyahnya dengan lahap, sesekali mengangkat gelas bersulang dengan adiknya. Tidak sekalipun ia mengangkat kepala untuk melihat mangkuk istrinya yang kosong, tidak sekalipun ia menyuruhku berhenti sejenak dari tugas melayani untuk makan bersama yang lain. Kehadiranku di meja makan ini tidak berbeda dengan seorang pembantu rumah tangga. Tenggorokanku terasa pahit, nasi yang hambar itu meluncur melewati kerongkongan, meninggalkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Makan malam berakhir saat jam menunjukkan pukul 8. Musik pembuka acara spesial Lebaran terdengar dari televisi layar datar di ruang tamu. Seluruh keluarga mertuaku dengan cepat meninggalkan meja makan dan berkumpul di meja ruang tamu. Adit dengan sigap menyeduh teh melati yang harum, sementara putri membuka sekaleng kue nastar. Ibu Ratna bersandar di kursi empuknya, mengipas-ngipas badan meskipun cuaca sedang dingin. Matanya tak lepas dari layar televisi. Meja makan kini hanya menyisakan tumpukan piring kotor, panci-panci berminyak, dan tulang belulang yang berserakan. Aku dengan tekun membereskan semuanya, menumpuknya di nampan aluminium besar, lalu mengangkat nampan yang berat itu. Saat melewati ruang tamu, aku berkata dengan lembut, silakan nonton TV, biar Anissa yang bereskan dan cuci piring. Ibu Ratna bahkan tidak menoleh, hanya melontarkan kalimat acuh tak acuh. Cuci yang bersih. Gosok panci bekas opor itu sampai bau santannya hilang. Cuci di sumur belakang saja, kalau cuci di dapur nanti lantainya basah semua. Aku menjawab iya, Bu, lalu mundur keluar dari pintu kayu. Begitu melangkah ke teras, embusan angin malam yang menusuk tulang langsung menerpa tubuhku,
membuatku bergidik kedinginan. Area sumur terletak di sudut kebun, tanpa atap, tanpa penerangan yang layak, hanya diterangi sedikit cahaya remang dari lampu teras. Aku mengisi ember besar dengan air sumur. Air di musim kemarau terasa dingin seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Tanganku dengan cepat memerah dan mati rasa. Tumpukan piring yang penuh dengan lemak opor yang membeku menjadi lapisan putih yang menjijikkan. Dibilas sekali dengan air dingin dan sabun tidak akan bersih. Aku harus menggertakkan gigi, memasak sepanci air panas, lalu mencampurnya agar bisa meluruhkan lapisan lemak tebal itu. Tawa riuh dari ruang tamu terdengar bersahutan. Setiap kali ada adegan lucu di televisi, suara kunyahan kue kering dan obrolan ramai keluarga besar, menciptakan gambaran kebersamaan yang utuh. Sementara aku, sendirian berlutut di lantai semen yang dingin, bayangan punggungku yang kurus memanjang di tanah, tanganku lecet karena menggosok spons kawat ke dasar panci hingga perih dan mengeluarkan air mata. Rasa sakit hati ini seperti api yang membara dalam diam. Kini, diterpa angin dingin, api itu berkobar hebat. Aku telah berusaha begitu keras, telah mencoba menggunakan ketulusan dan kesabaran untuk mendapatkan tempat yang damai di keluarga ini. Tapi apa hasilnya? Aku hanya menerima penghinaan dan eksploitasi tenaga kerja yang kejam. Mereka menganggap pekerjaan bersih-bersih dan mencuci adalah kewajiban mutlak seorang menantu sepertiku. Suamiku, orang yang pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup, kini duduk nyaman di dalam sana, menikmati teh hangat dan membiarkan istrinya berjuang di tengah dinginnya malam. Saat aku meletakkan piring terakhir di rak, setetes air mata panas mengalir di pipiku, jatuh ke lantai semen yang basah. Larut malam, ketika semua orang telah tertidur lelap di kamar mereka yang hangat dan tertutup, barulah aku diizinkan untuk merebahkan punggung di sofa ruang tamu. Dengkuran teratur Bima terdengar di telingaku. Ia hanya perlu merebahkan diri dan bisa langsung tertidur pulas. Sama sekali tidak peduli bahwa istrinya gelisah tak bisa memejamkan mata. Sofa itu benar-benar sebuah bencana. Lapisan busanya sudah ambles, menciptakan cekungan yang membuat tubuhku tidak bisa berbaring lurus. Lebih parahnya lagi, sebatang besi dari kerangka sofa menonjol keluar, menusuk tulang rusukku setiap kali aku bergerak. Angin malam dari celah pintu masih menderu, menyusup ke dalam selimut tipis, membuatku menggigil kedinginan. Dalam keheningan dan dingin yang menusuk, kenangan mengerikan dari lebaran tahun lalu tiba-tiba menyeruak kembali, mencekik hatiku. Lebaran tahun itu, aku juga tidur di sofa reyot ini. Saat itu, aku sedang hamil anak pertama kami, usia kandungan 3 bulan. Meskipun tubuhku remuk karena mual dan lelah, Ibu Ratna tetap memaksaku untuk bangun pagi dan tidur larut malam. Aku sendirian membersihkan rumah, mengelap perabotan kayu jati yang penuh ukiran rumit, dan memasak untuk 3 kali jamuan makan besar selama beberapa hari lebaran. Aku ingat betul sore hari kedua lebaran tahun itu. Setelah berdiri memasak non-stop selama 3 jam di dapur, perutku melilit dengan rasa sakit yang hebat. Aku memegangi perutku, terhuyung-huyung naik ke ruang atas, memohon pada ibu mertua agar diizinkan beristirahat sejenak. Ibu Ratna menepisku dengan kasar, melontarkan kata-kata pedas, menuduhku manja dan pura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Bima, ia diam-diam mengambil motornya untuk pergi bersilaturahmi dengan teman-temannya, membiarkanku berjuang sendirian. Malam itu, aku pingsan di samping tempat cuci piring. Rasa sakit yang merobek perutku datang bersamaan dengan aliran darah hangat yang mengalir di antara kakiku. Aku dilarikan ke UGD oleh tetangga dalam kondisi setengah sadar. Ketika aku membuka mata di ruang perawatan yang serba putih, dokter memberitahuku bahwa aku telah kehilangan bayiku selamanya karena kelelahan bekerja dan kondisi tubuh yang sangat lemah. Selama seminggu aku terbaring di rumah sakit, hancur secara fisik dan mental. Ibu Ratna tidak pernah sekalipun menelepon untuk menanyakan kabarku. Beliau menyebarkan kabar ke sanak saudara bahwa aku adalah menantu lemah, yang sengaja membuat cucu pertamanya gugur. Bima hanya menjengukku 2 kali, dengan wajah datar dan acuh tak acuh. Ia mengeluh bahwa biaya rumah sakit mahal, lalu bergegas kembali bekerja seolah tidak ada tragedi yang terjadi. Air mataku kembali berlinang, membasahi bantal. Rasa sakit kehilangan anak yang kukira sudah terkubur, kini terusik oleh keadaan saat ini, berdarah kembali dengan pedih. Setelah melalui semua penderitaan ini, aku tiba-tiba menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Di mata keluarga ini, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia. Aku hanyalah alat kerja gratis, sebuah mesin penghasil keturunan. Dan ketika aku tidak memberikan nilai itu, aku disingkirkan tanpa belas kasihan. Aku terduduk, merogoh tas tangan yang tergeletak di bawah sofa. Jari-jariku yang gemetar menyentuh selembar kartu nama yang dilaminating. Itu adalah kartu nama Vina, sahabatku semasa kuliah yang kini menjadi seorang pengacara spesialis kasus perceraian. Sebelum aku berangkat mudik, Vina telah menyelipkan kartu ini ke tanganku dengan pesan yang tegas.
Kapanpun kamu tidak tahan lagi, telepon aku. Aku menggenggam erat kartu nama itu. Di tengah kegelapan malam, pikiranku tiba-tiba menjadi jernih luar biasa. Kesabaranku telah mencapai batasnya. Jam dinding berdetak menunjukkan pukul 4 pagi. Kegelapan masih pekat, tapi aku tak bisa tidur sedetik pun lagi. Keputusan telah dibuat, tidak ada lagi keraguan. Aku perlahan menyingkap selimut, melangkah tanpa suara di atas ubin yang dingin. Aku membuka koper besar, mulai memunguti setiap helai pakaian dan barang-barang pribadiku, menatanya dengan rapi. Gerakanku sangat tegas, perlahan tapi pasti, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Aku melipat sweater kremku, merapikannya di samping tas rias. Semua milikku akan meninggalkan rumah ini. Tidak akan kusisakan sehelai rambut pun. Suara resleting koper yang ditarik memecah keheningan. Bima, yang tertidur pulas, tiba-tiba bergerak. Ia menggumam dalam tidurnya, lalu perlahan membuka mata, dan melihat sosokku yang sibuk di samping koper. Bima terkejut dan langsung terduduk, mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Suaranya terdengar kesal. Kamu ini ngapain sih tengah malam begini? Berisik, tidak membiarkan orang tidur. Tahu tidak ini jam berapa? Aku berhenti. Perlahan berdiri tegak. Di bawah cahaya remang dari lampu jalan, aku berbalik menatap lurus ke mata suamiku. Tidak ada ledakan amarah, tidak ada air mata, tidak ada pertengkaran sengit seperti pasangan lain. Sebuah senyuman dingin terukir di bibirku, ketenangan yang menakutkan menyelimutiku. Aku sedang mengemasi barang-barangku. Jawabanku datar, tanpa emosi. Bima mengerutkan dahi, melangkah turun dari sofa, hendak menarik koperku. Kamu sudah gila, ini pagi pertama lebaran. Kamu mau pergi kemana? Bertengkar itu ada batasnya. Nanti semua orang bangun, bisa jadi ribut. Aku menghindar dari sentuhannya, menarik koperku mundur selangkah, menjaga jarak dari pria yang pernah kusebut suami. Tatapanku setajam pisau, menusuk langsung ke dalam kebingungan yang mulai tampak di wajahnya. Aku tidak gila, dan aku tidak cari gara-gara. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lebaran tahun lalu. Tepat setelah aku keluar dari ruang UGD karena keguguran. Sekarang, aku sudah sadar di mana posisiku di keluargamu. Kalimat itu terucap ringan, namun terasa seberat ribuan ton, menghancurkan semua pembelaan dan penghindaran Bima. Ia terpaku, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Matanya menunjukkan kepanikan saat menyadari ketegasan yang tak tergoyahkan di mataku. Aku tidak menunggunya mencerna apa yang baru saja ia dengar. Aku menarik gagang koper, mengenakan jaket tebal, membuka gerendel pintu utama, dan dengan tegas melangkah keluar. Angin subuh yang dingin menerpa wajahku, tapi aku tidak lagi merasa kedinginan. Suara pintu kayu yang tertutup di belakangku berbunyi klik dengan keras, menutup lembaran hari-hari penuh kesabaran dan penghinaan. Langit di timur mulai memancarkan cahaya fajar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun menjadi menantu, aku mengangkat kepala tinggi-tinggi, menghirup udara segar pagi hari. Dengan bangga, aku melangkah di jalanan desa yang sepi untuk menemukan kembali kebebasan dan harga diriku. Suara roda koper yang berderit di atas jalanan beton yang kering memecah kesunyian pedesaan Jawa Tengah di waktu fajar. Angin dari sawah bertiup membawa hawa dingin, tapi aku tidak menggigil. Hatiku sudah lama membeku, tak lagi bisa merasakan dinginnya cuaca. Aku terus melangkah panjang menuju jalan raya utama, tempat aku bisa mencegat bus pertama menuju Jakarta. Di belakangku, suara langkah kaki yang tergesa-gesa semakin mendekat. Bima berlari sekuat tenaga dari dalam gang. Ia hanya mengenakan kaos tipis. Rambutnya acak-acakan, napasnya terengah-engah. Begitu berhasil menyusul, Bima meraih gagang koperku dan menariknya dengan kasar, membuatku hampir terjatuh. Kamu benar-benar sudah gila, Anissa. Ini pagi pertama lebaran, kalau tetangga lihat, mau ditaruh di mana muka keluarga Mas? Kalau marah itu dipikir dulu baik-baik. Ada masalah apapun, kita selesaikan di dalam rumah. Masuk sekarang. Aku menyentakkan tangan Bima, berdiri tegak menatap wajahnya yang merah padam karena marah. Tatapanku tenang luar biasa, tak ada lagi kesabaran atau ketakutan seperti 3 tahun terakhir. Muka keluargamu lebih penting daripada nyawa dan harga diri istrimu, selesaikan di dalam rumah. 3 tahun ini aku sudah menahan begitu banyak sakit hati di dalam rumah itu. Apa kamu pernah sekali saja membelaku? Kamu hanya tahu menyuruhku sabar. Sabar menghadapi ibumu, sabar menghadapi adikmu, sabar menghadapi iparmu. Lihat sofa butut di luar sana. Tepat di tempat itu, di waktu yang sama tahun lalu, anak kita meninggalkan aku. Karena aku kelelahan melayani keluarga yang kau banggakan martabatnya itu. Mendengar aku menyinggung soal keguguran, wajah Bima seketika pucat pasi. Ia tergagap, hendak membantah. Tapi aku tidak memberinya kesempatan.
Kamu selalu berperan sebagai anak berbakti, kakak teladan, tapi kamu adalah suami yang pengecut. Kamu begitu pengecut sampai melihat istrimu mencuci piring di tengah malam yang dingin pun tidak berani membantu karena takut ibumu tidak suka. Kamu begitu pengecut sampai melihat kotak sarang burung walet yang kubelikan untuk ibumu diambil untuk adik iparmu, kamu hanya diam dan terus makan. Pernikahan ini sudah cukup aku yang berjuang. Kita cerai saja, aku akan kirim suratnya untuk kamu tanda tangani. Tepat saat Bima hendak meraih bahuku untuk menahanku, ponsel di sakunya berdering. Itu nomor Ibu Ratna. Bima dengan gugup mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Suara cempreng Ibu Ratna terdengar penuh amarah. Bima, kamu lari kemana pagi-pagi begini? Cepat pulang bantu ibu potong ayam jantan untuk selamatan. Si Adit sama Putri semalam begadang nonton TV, sekarang dibangunin tidak mau bangun. Ibu tidak bisa cabuti bulu ayam sendirian. Cepat pulang. Nanti keburu lewat waktu baiknya. Bima menatap ponselnya. Lalu menatapku, wajahnya penuh kebimbangan. Ia berada di persimpangan jalan, di satu sisi ibunya yang otoriter, di sisi lain istrinya yang bersikeras pergi. Dalam beberapa detik itu, aku sudah melihat pilihan yang biasa ia ambil. Bima berkata dengan nada mengalah, "Ibu, tunggu sebentar." Bima segera pulang. Selesai bicara, Bima menoleh padaku, tatapannya memohon. "Kamu ke terminal dulu saja. Tunggu Mas selesaikan urusan di rumah. Nanti Mas susul ke Jakarta jemput kamu. Soal cerai jangan ngomong sembarangan. Nanti ibu tahu bisa marah-marah." Aku tersenyum sinis. Senyum yang penuh kepedihan untuk diriku sendiri yang pernah berharap pada pria ini. Tanpa membuang kata-kata lagi, aku berbalik, menarik koperku dan menghilang di dalam kabut pagi yang tebal. Kali ini Bima tidak mengejar. Ia sudah berbalik dan berlari kencang menuju rumah di mana ibunya sedang menunggu untuk menyiapkan ayam selamatan. Bayangannya menghilang di balik rumpun bambu, saat itu juga aku menutup pintu pernikahan butaku. Hatiku kini terasa ringan dan lapang, siap menghadapi jalan baru di hadapanku. Bus di pagi pertama, Lebaran sangat sepi. Sopir dan kernetnya memutar lagu-lagu Lebaran yang riang, tapi pikiranku tenggelam dalam keheningan. Perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta belum pernah memberiku rasa damai seperti ini. Ketika bus berhenti di terminal Kampung Rambutan, sinar matahari pertama yang hangat mulai menari di dedaunan. Aku naik taksi, menyebutkan alamat apartemen Vina, sahabatku sejak kuliah yang juga seorang pengacara andal. Vina membukakan pintu dengan wajah mengantuk, tapi begitu melihat koper dan mataku yang masih sembab, ia langsung mengerti. Vina tidak banyak bertanya, juga tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan. Ia diam-diam mengambil koperku yang berat, memakaikan sandal rumah ke kakiku, lalu menarikku langsung ke dapurnya yang hangat. Duduk di situ. Aku buatkan semangkuk soto panas biar tenagamu pulih. Pagi-pagi Lebaran kabur dari rumah. Cuma aku yang mau menampungmu. Nada bicaranya yang jenaka seperti biasa, membuat hidungku terasa perih. Sementara aku duduk meringkuk di kursi makan, Vina dengan cekatan mengambil kaldu yang sudah disiapkannya kemarin, merebus soun, dan mengiris tipis daging ayam. Tak lama kemudian, semangkuk soto panas yang mengepul dengan aroma rempah yang harum diletakkan di hadapanku, ditaburi sedikit daun bawang dan sambal. Vina menyodorkan sendok ke tanganku, memerintah dengan tegas. "Makan. Perut harus diisi dulu. Mau nangis atau sedih, urusan nanti setelah kenyang. Selesai ini, aku akan jadi pengacaramu, gratis konsultasi seumur hidup." Aku menyantap soto yang panas itu. Kuah kaldu yang gurih dan hangat mengalir ke perutku, mengusir rasa dingin yang menusuk tulang semalaman di rumah mertuaku. Persahabatan yang tulus terkadang lebih kokoh, dan dapat diandalkan daripada sumpah setia cinta. Setelah makan, kami membereskan dapur seadanya lalu duduk di sofa empuk di ruang tamu. Vina membuka laptopnya, wajahnya berubah serius seperti seorang profesional hukum. "Ceritakan padaku. Bagaimana rencanamu soal harta bersama? Anak tidak ada, tapi harta harus jelas. Aku tidak akan membiarkanmu rugi sepeser pun." Aku menyesap teh hangat, mengambil napas dalam-dalam, lalu menjelaskan perlahan. Sebenarnya aku dan Bima tidak punya harta bersama yang berarti. Sejak menikah, gaji Bima sebagian besar diberikan pada ibunya dengan alasan merawat orang tua dan membantu membayar utang Adit. Apartemen yang sekarang kusewakan itu kubeli dengan tabunganku sendiri, dan uang dari orang tuaku sebelum menikah. Sertifikat hak milik atas namaku sendiri. Mobil yang kami pakai juga kubeli dengan cicilan dari gajiku. Aku hanya butuh kebebasanku kembali, yang lain bisa kuurus sendiri. Vina mengetik cepat di laptopnya, mengangguk setuju. "Kamu sangat cerdas. Harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan atas namamu sendiri dilindungi penuh oleh hukum. Bima dan keluarganya tidak punya hak sepeser pun atas apartemen miliaran rupiah itu. Aku akan segera menyusun perjanjian perceraian yang mencantumkan pembagian aset sesuai keinginanmu. Kamu istirahat saja, urusan hukum biar aku yang tangani."
Keluarga itu sudah memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang saatnya mereka membayar harga atas kebodohan mereka. Sore pertama Lebaran berlalu dengan damai yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak harus mencium bau asap dapur yang perih, tidak harus mencuci tumpukan piring bekas makan besar. Aku berbaring di tempat tidur Vina yang wangi pelembut pakaian, tidur nyenyak membiarkan badai di luar sana diatur oleh takdir. Pagi hari kedua Lebaran, jalanan Jakarta sepi dan bersih. Aku pamit pada Vina, menarik koperku dan naik taksi kembali ke kompleks apartemen mewah tempatku membeli unit pertamaku. Apartemen ini berada di lantai 15. Dengan balkon menghadap danau yang sejuk. Selama beberapa tahun terakhir, karena ingin dekat dengan tempat kerja Bima, aku menyewakan apartemen ini dan pindah ke kontrakan yang lebih sempit. Beruntungnya, kontrak sewa baru saja berakhir bulan lalu dan penyewa sudah pulang kampung. Aku sudah menyewa jasa kebersihan untuk membersihkannya, berencana untuk mengecat ulang setelah Lebaran. Tak kusangka, tempat ini justru menjadi pelarian paling ideal untukku saat ini. Aku memasukkan kunci ke lubang. Pintu terbuka, aroma kayu baru dan udara bersih menyambutku. Semua perabotan di dalam rumah ditutupi kain putih, menjaga kebersihannya. Aku menyimpan koper di sudut, membuka penutup kain, menampakkan sofa beludru hijau giok yang empuk dan meja makan dari kayu solid yang kokoh. Berdiri di tengah ruangan yang sepenuhnya menjadi milikku, rasa aman dan bangga yang luar biasa membuncah di dada. Aku mencolokkan ponselku untuk diisi daya. Begitu layar menyala, serangkaian pesan dan panggilan tak terjawab dari Bima membanjiri. Pesan terakhir dikirim pukul 12 malam tadi. Isinya masih berbau tuduhan dan harga diri yang konyol. Kamu sudah puas bikin ulah? Seharian ini keluarga makan Lebaran tidak enak cuma karena kelakuanmu yang kurang ajar. Ibu marah besar. Cepat telepon dan minta maaf sama ibu biar masalah selesai. Mas kasih waktu sampai sore ini, pulang sendiri ke kampung, jangan sampai Mas marah. Aku membaca pesan itu, sudut bibirku terangkat membentuk senyum mengejek. Pria ini, sampai detik ini pun, masih belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ia masih yakin aku hanya merajuk, marah-marah kecil, lalu akan kembali menunduk patuh menjadi boneka yang bisa dimainkan keluarganya. Aku langsung memblokir nomor telepon Bima, menghapus pesan yang menyakitkan mata itu. Keheningan segera menyelimuti ruangan. Aku menghadiahkan diriku sendiri satu hari istirahat yang sesungguhnya. Siang hari, aku turun ke supermarket di lobi, membeli sedikit daging sapi segar, sayuran, dan jamur. Aku masuk ke dapur, memutar musik klasik yang lembut, dan memasak sendiri semangkuk mie goreng sapi yang lezat. Makan sendirian, tidak ada jamuan besar, tidak ada suara berisik, tidak ada yang menyuruhku mengambil nasi atau sendok. Aku menikmati setiap suapan dengan perlahan, merasakan kenikmatan yang meresap ke setiap sel tubuhku. Sore hari, aku menyeduh teh kamomil madu, membawanya ke balkon untuk berjemur. Sinar matahari musim semi yang hangat membelai kulitku. Aku memandang ke bawah, ke arah orang-orang yang lalu lalang, menghirup dalam-dalam udara kebebasan. Apartemen ini adalah hasil keringat dan air mataku, buah dari kerja kerasku selama masa mudaku. Mengapa aku harus merendahkan diri melayani orang-orang yang tidak menghargaiku? Mengapa aku harus tidur di sofa robek di ruang tamu yang dingin, sementara aku punya istana yang megah? Tempat berbaring yang nyaman menantiku. Kembali ke apartemenku sendiri, aku seolah menemukan kembali jiwa yang telah lama hilang. Kedamaianku tidak berlangsung lama. Pagi hari ketiga Lebaran, ponselku kembali bergetar. Meskipun sudah memblokir nomor Bima, layar menunjukkan nama penelepon. Ibu mertua. Aku menatap layar yang berkedip, ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengangkatnya. Aku harus menghadapinya sekali untuk selamanya, mengakhiri semua drama yang melelahkan ini. Begitu telepon menempel di telinga, sebelum aku sempat menyapa, rentetan omelan yang manipulatif langsung menghantamku. Suara Ibu Ratna yang cempreng dan otoriter terdengar. Hebat sekali kamu, Anissa. Apa kamu masih menganggap keluarga ini ada? Pagi pertama Lebaran kamu seenaknya kabur bawa koper, meninggalkan setumpuk piring kotor tidak ada yang cuci. Kamu belajar dari mana kelakuan tidak sopan dan meremehkan mertua seperti itu? Bima terlalu memanjakanmu makanya kamu jadi besar kepala. Mau menginjak-injak kepala ibu mertua? Hah? Saya kasih tahu ya, jadi menantu di rumah ini harus tahu diri dan sabar. Kamu segera pulang ke sini, minta maaf sama saya dan Putri. Kalau tidak, jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti sudah panik menjelaskan, menangis, dan akhirnya buru-buru membeli oleh-oleh untuk meminta maaf. Tapi hari ini, aku duduk bersandar di sofa empukku, memegang cangkir teh hangat, suaraku tenang dan jelas, tanpa gemetar atau rasa takut. Bu, kesabaran Anissa sudah habis. Berbeda dari yang ibu pikirkan, Anissa sangat tahu diri,
tapi sikap tahu diri Anissa justru diinjak-injak oleh keluarga ini. Ibu bilang Anissa tidak menghormati keluarga suami, tapi apakah ibu pernah menghormati Anissa? Kotak sarang burung walet yang Anissa sisihkan dari gaji untuk ibu ambil begitu saja untuk adik ipar. Malam yang dingin, ibu paksa kami tidur di ruang tamu yang berangin hanya untuk menjaga gudang ibu tidak digigit tikus. Ibu menggunakan dalih kewajiban menantu untuk menekan Anissa. Lalu, di mana adab sebagai manusia? Saat Anissa keguguran di sofa itu, ibu tidak sekalipun bertanya, bahkan memaki Anissa sebagai wanita lemah yang membuat cucu kesayangan ibu hilang. Ibu Ratna jelas tidak menyangka aku berani melawan dengan begitu tajam dan jelas. Ia terdiam sejenak, lalu mencoba menyelamatkan harga dirinya dengan argumen yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa masalah lama untuk berdebat kusir. Masalah kehamilan itu karena fisikmu yang lemah, tidak bisa menjaga ya salah siapa. Kamu jadi menantu ya harus kerja di rumah. Cuma beres-beres sedikit saja sudah mengeluh. Kamu iri dengan adikmu yang sedang hamil? Apa pantas kamu jadi kakak ipar? Aku tertawa sinis. Tawa yang pahit. Sikap pilih kasih dan dinginnya Ibu Ratna sudah mendarah daging, tidak ada logika yang bisa mengubahnya. Aku tidak mau berdebat lagi. Suaraku menjadi tegas. Ibu tidak perlu lagi mengajari Anissa cara menjadi kakak ipar atau menantu. Sejak saat Anissa melangkah keluar dari rumah itu di fajar pertama Lebaran, Anissa telah membebaskan diri. Semua kewajiban Anissa terhadap keluarga Prayoga, mohon izin Anissa akhiri sampai di sini. Surat gugatan cerai sudah Anissa minta pengacara siapkan, akan Anissa kirim langsung ke alamat Bima. Selamat tinggal Bu. Tanpa menunggu reaksi Ibu Ratna, aku menekan tombol merah. Segera, aku memasukkan nomornya ke daftar blokir. Suara tut-tut yang panjang menandai berakhirnya panggilan, juga memutus semua tali beracun yang mengikatku selama 3 tahun. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun atas nama keluarga atau moralitas menyakitiku lagi. Sore harinya, ketika aku sedang sibuk menata buku di rak, telepon berdering dengan nama Vina. Begitu kuangkat, tawa lepas Vina terdengar dari seberang. Nis, ibu mertuamu barusan telepon aku. Dia dapat nomor kantor hukumku dari website, menelepon mau mengintimidasi aku dengan gaya sombongnya. Dia bilang aku menghasut keluarga orang untuk bercerai, mengancam akan menuntutku ke pengadilan karena merusak rumah tangga orang. Aku tertawa saja, lalu kujelaskan padanya apa itu kekerasan mental dan manipulasi psikologis menurut hukum. Aku juga bilang aku menyimpan seluruh rekam medis keguguranmu tahun lalu karena kelelahan kerja sebagai bukti. Dia langsung diam, menutup telepon begitu saja. Puas sekali rasanya. Aku mendengar cerita Vina dan tidak bisa menahan tawa. Kekuatan pengetahuan dan kepercayaan diri memang senjata paling ampuh melawan kebodohan dan kekolotan. Aku berterima kasih pada Vina, lalu menutup telepon. Tepat saat itu, bel apartemen berbunyi panjang. Aku mengintip dari lubang intip di pintu, jantungku berdebar kencang karena terkejut dan terharu. Di luar, berdiri ibuku, Ibu Lestari. Beliau mengenakan jaket tebal berwarna merah marun, kedua tangannya menjinjing 2 kantong plastik besar yang menggembung. Keningnya berkeringat meskipun cuaca dingin, aku bergegas membuka pintu, langsung memeluknya. Ibu, kenapa ibu kesini? Anissa bahkan belum sempat menelepon untuk memberitahu ibu. Ibu Lestari meletakkan 2 kantong berat itu di sudut, mengusap tangannya yang memerah karena membawa beban, menatapku dengan mata penuh iba namun juga hangat. Si Vina sudah menelepon dan menceritakan semuanya pada ibu sejak semalam. Dia bilang kamu sendirian di sini. Ibu khawatir. Tadi pagi setelah selesai beres-beres di kampung, ibu langsung naik bus ke sini. Ibu bawakan rendang buatan rumah, beberapa ketupat, dan ayam opor sisa, biar kita bisa lebaran berdua. Ibu di sini sekarang, anak ibu tidak perlu takut apa-apa lagi. Mendengar ucapan ibu, benteng ketegaran yang kubangun selama beberapa hari terakhir runtuh seketika. Aku memeluk pinggang ibu, menyandarkan kepala di bahunya yang beraroma familiar, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Semua rasa sakit hati dan penderitaan tumpah bersama air mata. Ibu Lestari mengelus rambutku dengan tangannya yang kasar, suaranya yang dalam dan bijaksana terdengar. Menangislah, nak, biar hatimu lega. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu mendukung penuh keputusanmu. Tindakanmu di pagi pertama lebaran itu sudah sangat benar. Perempuan menikah itu untuk mencari teman berbagi suka duka, bukan untuk menjadi pembantu gratis bagi keluarga orang lain. Dulu waktu ibu baru menikah, ibu juga menahan banyak hal, menelan air mata karena takut jadi omongan tetangga. Tapi zaman sekarang sudah beda, nak. Kamu punya pendidikan, pekerjaan, punya rumah sendiri. Kamu tidak perlu menahan penindasan dari siapapun. Keberanianmu membuat ibu bangga. Kami menghangatkan makanan. Makan malam di hari ketiga lebaran itu sederhana, hanya rendang dan ketupat. Tapi itu adalah makanan terenak dan termanis yang pernah kumakan selama bertahun-tahun.
Ibu kandung adalah pelabuhan teraman, satu-satunya tempat di dunia ini yang siap memelukku tanpa syarat, tak peduli badai atau gunjingan di luar sana. Di bawah naungan kasih ibu, aku tahu aku memiliki cukup kekuatan untuk melangkah maju, merebut kembali kebahagiaanku. Libur Lebaran berlalu cepat dalam kehangatan dan kedamaian di apartemenku. Setelah hari kelima Lebaran, ibuku berkemas untuk kembali ke kampung. Sebelum pergi, beliau menggenggam tanganku erat-erat, matanya berkaca-kaca, berpesan agar aku hidup dengan kuat, makan yang cukup, dan jangan biarkan siapapun menindasku lagi. Aku memeluk ibu erat, tersenyum cerah, berjanji padanya bahwa aku akan menjalani hidup yang sangat bahagia. Punggung ibu menghilang di balik pintu lift, meninggalkan kekuatan mental yang luar biasa dalam diriku. Pagi hari ke-6, kehidupan di Jakarta mulai kembali sibuk. Aku menyeduh secangkir kopi hitam, duduk di meja kerja untuk memeriksa beberapa email. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi bertubi-tubi dengan kasar. Dari lubang intip, aku mengenali wajah Kuyu dan lelah Bima. Ia berdiri di sana mengenakan jaket kusut, di kakinya ada 2 tas besar berisi pakaian. Sepertinya setelah beberapa hari Lebaran yang riuh di kampung, Bima akhirnya kembali ke kota dan yakin bisa dengan mudah masuk ke apartemen ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, perlahan membuka kunci dan sedikit membuka pintu, tapi tetap mempertahankan rantai pengaman terpasang. Celah sempit itu cukup untuk memperlihatkan betapa menyedihkannya penampilan suamiku. Melihatku muncul, mata Bima bersinar penuh harap. Ia buru-buru mencoba mendorong pintu. Mulutnya berkata manis, "Anissa, buka pintunya, sayang. Beberapa hari ini di kampung tanpa kamu, Mas rasanya tersiksa." Ibu marah-marah terus. "Mas juga capek." "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Tahun baru, kita baikan ya. Mas bawa barang-barang ke sini, kita tinggal bareng lagi. Kita bahagia lagi seperti dulu. Buka pintunya, Mas mau angkat barang." Aku berdiri melipat tangan di dada. Ekspresiku tidak berubah. Ketenanganku kini seolah menjadi senjata paling tajam yang menusuk lapisan harga dirinya. Aku menatap lurus ke matanya yang menghindar, berkata dengan jelas, "Berdiri di situ. Tanpa izinku, kamu tidak punya hak melangkah masuk ke rumah ini. Apartemen ini adalah aset pribadiku, atas namaku. Di antara kita sekarang tidak ada lagi konsep lupakan yang lalu atau baikan. Surat perjanjian cerai sudah kukirim via ekspres ke alamat rumahmu di kampung. Mungkin hari ini atau besok sampai. Baca baik-baik, lalu tanda tangani." Mendengar kata cerai, wajah Bima langsung pucat. Ia mencengkeram tepi pintu, suaranya memelas. "Jangan dibesar-besarkan lagi, bisa kan? Mas tahu masalah. Mas seharusnya tidak membiarkanmu mencuci piring sendirian di malam takbiran. Mas seharusnya tidak diam saja waktu ibu mengambil sarang waletmu untuk putri. Tapi Mas ini anak sulung, posisiku terjepit, sulit sekali. Kamu mengerti kan? Coba kamu maklumi sedikit. Sabar sedikit sama ibu, kan keluarga jadi damai. Mas janji akan menebus semuanya." Melihat penampilannya yang canggung dan alasan-alasan klisenya, aku merasa geli. Tawa sinis keluar dari bibirku, membawa semua rasa jijik dan penyesalan atas masa mudaku. "Kamu tidak terjepit. Kamu hanya seorang pengecut yang luar biasa. Kepenggecutanmu terletak pada caramu selalu menggunakan bakti sebagai tameng untuk menutupi tanggung jawabmu sebagai suami. Kamu menjadikan istrimu sebagai tameng, membiarkanku menahan semua siksaan mental dari ibumu, hanya agar kamu bisa mempertahankan citra anak baik di mata keluargamu. Saat aku kehilangan anak pertama kita, kamu di mana? Saat aku dihina ibumu, kamu di mana? Kamu memilih diam, memilih menghindar karena kamu takut menghadapi ibumu. Kamu tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Tidak pernah menganggapku bagian dari dirimu yang perlu dilindungi." Mulut Bima ternganga, tangannya yang mencengkeram pintu perlahan lemas. Setiap kata-kataku seperti palu yang menghantam tepat di jantungnya, menelanjangi kebenaran buruk yang selama ini ia abaikan. Ia tidak bisa menemukan satu alasan pun untuk membantah. "Aku pernah berpikir cintaku cukup besar untuk mengubahmu, untuk menghangatkan keluarga dingin itu. Tapi aku salah. Air mataku sudah cukup. Mulai saat ini, kita resmi pisah ranjang. Cari sendiri kamar kos untuk tinggal. Jangan pernah lagi muncul di depan pintu rumahku untuk memainkan drama murahan ini. Kalau kamu mau menyelesaikan semuanya dengan baik, hubungi pengacaraku." Selesai berkata, aku dengan tegas menyingkirkan tangan Bima dari pintu, melepaskan rantai pengaman, dan membanting pintu dengan keras. Suara kunci yang diputar 2 kali terdengar kering, memutus harapan tipis pria di luar sana. Aku bersandar di pintu cukup lama, mendengarkan langkah kaki berat Bima yang menyeret 2 tasnya, pergi menyusuri koridor yang sepi. Tidak ada air mata. Aku meregangkan badan, menghirup napas panjang, lalu melangkah ke balkon yang cerah untuk memulai hari baru yang benar-benar menjadi milikku.
10 hari setelah libur lebaran, suasana musim semi masih terasa di sudut-sudut kota, tetapi di dalam kantor pengacara Vina, suasananya begitu hening dan serius. Ruangan itu ditata minimalis dengan warna-warna gelap. Meja kerja besar dari kayu ek di tengah menciptakan batas yang jelas untuk negosiasi hukum. Aku duduk di samping Vina, menyesap air mineral, dengan tenang menunggu kedatangan pihak seberang. Tepat pukul 10.00 pagi, pintu kaca terbuka. Bima masuk lebih dulu, wajahnya lelah dan ragu-ragu. Tepat di belakangnya adalah Ibu Ratna. Beliau mengenakan kebaya beludru berwarna ungu tua, kalung emas besar melingkar di lehernya. Wajahnya terangkat tinggi menunjukkan kesombongan yang biasa. Begitu masuk, Ibu Ratna mengedarkan pandangan, matanya berhenti di tempatku duduk dengan tatapan meremehkan. Ia melemparkan tas tangan bermerek palsunya ke sofa, bersuara lantang dengan nada mengancam. Saya kira kamu panggil kami ke kafe atau ke rumah untuk minta maaf, ternyata malah main-main panggil ke kantor pengacara. Kamu mau menakuti siapa, Anissa? Keluarga Prayoga ini hidup lurus-lurus saja, tidak takut dengan kertas-kertas hukummu itu. Kamu mau cerai, kan? Boleh. Tapi harta harus dibagi dua. Si Bima juga ikut berkontribusi untuk apartemenmu itu, jangan harap bisa menelannya sendirian. Aku tidak buru-buru menjawab, hanya tersenyum ringan. Vina menaikkan kacamatanya, membuka map tebal di atas meja, mengeluarkan salinan rekening koran dan sertifikat hak milik. Dengan suara tajam dan dingin khas seorang pengacara berpengalaman, Vina mulai menghancurkan ilusi Ibu Ratna. Mohon maaf Bu, menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan atas nama satu individu adalah harta pribadi yang sah milik individu tersebut. Apartemen ini dibeli oleh klien saya 2 tahun sebelum tanggal pernikahan mereka terdaftar. Seluruh bukti transfer pembayaran berasal dari rekening pribadi Ibu Anissa dan dana dukungan dari kakek neneknya. Mobil juga atas nama Ibu Anissa dan dicicil olehnya setiap bulan. Mengenai Mas Bima, slip gajinya setiap bulan langsung ditransfer ke rekening Ibu untuk membayar utang Mas Adit. Sama sekali tidak ada aliran dana yang masuk untuk pemeliharaan aset ini. Jika sampai ke pengadilan, Mas Bima tidak punya hak apapun di sini. Mendengar itu, wajah Ibu Ratna berubah drastis. Ia menoleh untuk memelototi Bima, tetapi Bima hanya bisa menunduk, kedua tangannya terkepal erat, tidak berani bersuara. Ketika aku melihat pihak lawan sudah terpojok, barulah aku perlahan mendorong map perjanjian cerai dan pulpen ke hadapan Bima. Ini surat cerai yang sudah kutanda tangani. Hartaku tetap milikku, utang keluargamu urus sendiri. Kita tidak punya anak, jadi penyelesaiannya sangat cepat. Ibu Ratna menggebrak meja, berteriak marah. Kamu keterlaluan. Kamu mau membuat anak saya jadi gembel di jalanan tanpa apa-apa. Jadi istri kok tidak punya perasaan. Pantas saja Tuhan menghukummu tidak bisa punya anak. Kata-kata kejam Ibu Ratna menusuk tepat di luka terdalamku. Namun, aku tidak membiarkan amarah menguasaiku. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Setiap kata yang keluar setajam silet. Anak saya meninggal karena siapa? Ibu paling tahu jawabannya. Ibu memaksa saya bekerja sampai kelelahan selama 3 hari lebaran saat saya sedang mual-mualnya. Ibu memaksa saya tidur di ruang tamu yang dingin. Fakta bahwa saya tidak menuntut ibu atas kekerasan mental ke jalur hukum sudah merupakan belas kasihan terakhir dari saya. Aku menoleh ke Bima, suaraku menjadi lebih tegas, memberikan ultimatum. Aku bisa menahan sementara surat cerai ini, tidak langsung mendaftarkannya ke pengadilan. Tapi kamu harus memenuhi 3 syarat dariku. Pertama, mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahmu untuk lebaran atau acara apapun. Kedua, aku bukan pembantu gratis keluargamu, dilarang keras memaksaku melayani adik ipar atau siapapun. Ketiga, kamu harus belajar melindungi keluarga kecilmu sendiri, hentikan sifat pengecut dan munafikmu. Jika kamu melanggar satu saja dari syarat ini, surat ini akan langsung berada di meja hakim. Suasana di kantor pengacara menjadi sangat tegang. 3 syarat yang kuberikan menghancurkan sepenuhnya kekuasaan palsu yang telah dibangun keluarga Prayoga selama bertahun-tahun. Ini adalah pertarungan terbuka, dan aku memegang kendali penuh. Pertarungan ini akan kumenangkan untuk mendapatkan kembali keadilan dan harga diriku, tanpa kompromi sedetik pun. Syarat-syarat yang baru saja kusampaikan bergema di keheningan kantor pengacara. Keheningan itu pecah oleh ledakan amarah Ibu Ratna. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di keningnya menonjol. Beliau berdiri, menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari gemetar. Kamu berani memberiku syarat? Kamu pikir kamu siapa mau naik ke kepala keluarga suami? Bima, sadar kamu. Lihat istrimu ini kurang ajar sekali. Ibu besarkan kamu, sekolahkan kamu, menjadikanmu anak sulung. Supaya sekarang kamu diam saja melihat dia menghina ibumu begini? Tanda tangani surat itu sekarang, ceraikan dia.
Perempuan mandul dan tidak sopan seperti ini usir saja dari rumah. Keluarga Prayoga tidak sudi punya menantu pembawa sial seperti ini. Ibu Ratna merebut pulpen di meja dan menekankannya ke tangan Bima, memaksanya menandatangani surat cerai. Vina hendak turun tangan, tapi aku menahannya. Dengan tenang menunggu reaksi pria yang telah menjadi pengecut selama 3 tahun itu. Tangan Bima yang memegang pulpen gemetar hebat. Ia menatap surat cerai itu, menatap tanda tanganku, lalu mengangkat kepala melihat wajah ibunya yang sangat marah. Pertarungan batin yang hebat tergambar di matanya yang kuyu. Semua tekanan, ketakutan, dan beban bakti buta tiba-tiba meluap. Tiba-tiba, Bima membanting pulpen itu ke meja kayu, menimbulkan suara keras. "Ibu, cukup!" Teriakan Bima begitu keras hingga membuat Ibu Ratna terkejut dan mundur selangkah. Beliau menatap tak percaya pada anak laki-lakinya yang selalu patuh, kini berani membentaknya. Bima berdiri, kedua tangannya menekan meja, napasnya terengah-engah, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Bima mohon Bu, jangan paksa Bima lagi. Ibu sadar tidak apa yang Ibu katakan. Anissa tidak mandul. Ibu, kekerasan hatimu dan kepengecutanku yang telah merenggut nyawa cucu Ibu. Tahun lalu, saat Anissa kesakitan di UGD, dokter bilang kalau terlambat 10 menit saja nyawanya bisa tidak tertolong. Tapi Ibu melarang Bima memberitahu siapapun. Ibu menyuruh Bima menyalahkan Anissa lemah, untuk menutupi fakta bahwa dia keguguran karena harus mencuci 5 tumpuk piring di tengah malam yang dingin. Bima turuti kata Ibu karena takut Ibu dapat nama jelek. Tapi hasilnya apa? Bima kehilangan anak, dan sekarang Bima hampir kehilangan satu-satunya istri yang tulus mencintai Bima." Suara Bima pecah dalam isak tangis. Ia menumpahkan semua penyesalan yang ia pendam selama setahun. Ibu Ratna terpaku, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Kebenaran yang telanjang di hadapan orang luar menghancurkan topeng moralnya. Beliau membuang muka, buru-buru mengambil tasnya. Tak punya muka lagi untuk tinggal sedetik pun. Ibu Ratna berbalik, mendorong pintu kaca, dan lari keluar, melarikan diri dari kebenaran yang telah ia ciptakan. Ruangan itu kini hanya menyisakan kami bertiga. Bima, dengan lemas, berlutut di lantai berkarpet tepat di hadapanku. Ia menyandarkan kepalanya di tepi meja, bahunya bergetar hebat. "Anissa, Mas benar-benar salah. Mas mohon, jangan paksa Mas tanda tangani surat ini. Mas setuju dengan semua syaratmu, Mas akan pindah, tinggal sendiri. Mas tidak akan pernah lagi membiarkan ibu atau siapapun memaksamu menjadi pelayan keluarga Mas. Tolong beri Mas satu kesempatan terakhir untuk menebus semua kesalahan Mas pada kamu dan anak kita. Mas mohon." Aku menatap pria yang sedang berlutut menangis di kakiku. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan ibunya untuk membelaku. Tapi sepertinya perlawanan ini sudah sangat terlambat. Luka di hatiku terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan beberapa kata maaf. Aku dengan dingin mengambil kembali surat cerai itu. "Aku akan simpan surat ini." Tapi perkataanku tidak berubah. "Kita mulai masa pisah ranjang. Buktikan dengan tindakanmu, bukan dengan air mata yang terlambat ini." Aku berdiri, mengangguk pada Vina, lalu berbalik melangkah keluar pintu, meninggalkan Bima dengan penyesalannya yang mendalam, membuka babak baru yang penuh tantangan bagi pernikahan yang nyaris hancur ini. Sejak hari itu, aku dan Bima resmi menjalani masa pisah ranjang. Aku menetapkan batasan yang sangat jelas. Bima menyewa sebuah kamar kos kecil, sekitar 5 kilometer dari apartemenku. Ia memindahkan semua barang pribadinya, mengembalikan ruang hidup yang sepenuhnya bebas dan tenang untukku. Absennya suami yang pengecut dan tekanan tak kasat mata dari keluarganya terasa seperti melepaskan batu ribuan ton dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku menjalani hidup sepenuhnya untuk diriku sendiri. Pagi hari aku bisa dengan santai menikmati teh, mendengarkan musik, dan menyiapkan sarapan sehat untukku. Malam hari, aku mengikuti kelas yoga dan merawat diri di spa. Kerutan lelah di wajahku perlahan hilang, digantikan oleh kulit yang merona dan senyum tulus seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri. Aku mulai terhubung kembali dengan teman-teman lama. Sementara itu, Bima mulai menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata. Ia tidak lagi menggangguku dengan pesan-pesan tak masuk akal. Ia belajar menghormati ruang pribadiku. Suatu akhir pekan, keran wastafel di dapurku bocor. Dulu, Bima pasti akan mengomel dan menyuruhku memanggil tukang. Tapi sekarang, ketika aku mengirim pesan singkat, 30 menit kemudian ia sudah datang dengan kotak peralatannya. "Mas izin masuk sebentar untuk perbaiki keran. Setelah itu langsung pergi. Tidak akan mengganggu istirahatmu," ucapnya dengan rendah hati. Ia bekerja selama lebih dari 1 jam, keringat membasahi keningnya, tapi tak sekalipun meminta bantuan. Setelah selesai, ia membersihkan lantai hingga kering. Sebelum pulang, ia meletakkan sekantong buah segar kesukaanku di meja. "Sudah beres,"
Kalau ada masalah lagi, kabari saja. Jangan lupa kunci pintu. Tindakan-tindakan kecil dan kehadirannya yang tahu batas membuat dinding es di hatiku mulai sedikit retak. Aku menatap dari balkon saat ia meninggalkan basement. Aku tidak dengan mudah memaafkan masa lalu, tetapi aku bisa melihat usahanya yang tulus. Aku membiarkan waktu dan kesabaran yang menjawab akhir dari pernikahan ini. Setahun berlalu sejak aku menyeret koper di pagi buta itu. Waktu adalah penyembuh terbaik. Kehidupan pisah ranjang memberiku keseimbangan sempurna. Karirku menanjak dan semangatku selalu positif. Suatu pagi, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Tapi gaya bahasanya yang memerintah langsung membuatku tahu siapa pengirimnya. Ibu Ratna. Putri, adik iparku, baru saja melahirkan seorang putra. Putri sudah melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga ini. Kamu atur cuti 15 hari, pulang kampung bantu ibu urus makan minum, cuci popok, dan layani dia selama masa nifas. Sebagai kakak ipar, ini tanggung jawabmu. Pulang sore ini, aku membaca pesan itu sambil tersenyum, menyesap kopi hangatku. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecemasan. Hatiku tenang. Inilah saatnya untuk menguji syarat kedua dari perjanjian kami. Aku langsung meneruskan pesan itu ke Bima dengan satu kalimat. Kamu selesaikan ini, aku ada penerbangan ke Bali sore ini untuk liburan. Aku mematikan ponsel, mulai mengemasi gaun-gaun musim panas dan kacamata hitam ke dalam koper. Aku bukan lagi menantu penurut yang bisa disuruh-suruh. Waktuku adalah untuk pengalaman yang berharga. 15 menit kemudian, Bima membalas. Isinya sangat tegas. Kamu tenang saja liburan. Jaga kesehatan. Urusan di kampung sudah Mas selesaikan. Mas baru saja telepon ibu, bilang terus terang kalau kamu sibuk kerja dan tidak bisa pulang, dan Mas sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun memaksamu melakukan hal-hal itu. Mas sudah pakai tabungan pribadi Mas sebesar 15 juta rupiah untuk menyewa perawat bayi profesional dari kota untuk merawat putri selama sebulan. Uangnya Mas yang bayar, kontraknya Mas yang tanda tangani. Ibu dan mereka tidak punya alasan lagi untuk mengganggumu. Selamat liburan. Membaca pesan Bima, perasaan damai yang sesungguhnya menyebar di dalam diriku. Pria lemah itu akhirnya belajar menggunakan akal sehat dan tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik, bukan dengan mengorbankan istrinya. Tindakannya menyewa perawat bukan hanya membebaskanku, tapi juga tamparan halus namun pedas bagi mentalitas eksploitatif Ibu Ratna. Sore itu, sebelum berangkat ke bandara, aku berdiri di balkon. Sinar matahari keemasan menerpa pot-pot bunga yang kurawat dengan tanganku sendiri. Bunga-bunga itu mekar dengan bangga, penuh kehidupan. Aku menyiramnya dengan lembut. Apakah pernikahan ini akan membaik atau berakhir di pengadilan, bagiku bukan lagi penentu kebahagiaan. Rekonsiliasi sejati adalah tentang memahami batas masing-masing dan mengubah pola pikir dari akarnya. Aku telah menemukan kebebasan dalam jiwaku sendiri, tanpa dendam. Di bawah langit biru, aku tersenyum cerah, tahu bahwa mulai sekarang, takdir dan musim semi dalam hidupku sepenuhnya berada di tanganku. Cerita Anissa ini menjadi pengingat bahwa kesabaran buta tidak selalu membawa kedamaian. Keluarga yang sejati dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan eksploitasi. Kisah ini juga menjadi pesan bagi para suami bahwa bakti sejati bukanlah sikap lemah atau membiarkan pasangan tertindas. Seorang pria sejati harus menjadi pelindung yang adil. Bagi para wanita, jangan pernah lupakan nilai dirimu. Kebahagiaan sejati tidak datang dari penantian, melainkan dari keberanian untuk memegang kendali atas takdirmu sendiri, mencintai dan menghargai dirimu, untuk menciptakan musim semi yang cerah dalam hidupmu.